Oke. Yo, kamera rolling action. Sampurasun, Balai Kopelisme. Selamat datang kembali di Posko Podcast Kopel. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, kebetulan nih kali ini saya Alprejaga pertama kedatangan salah satu narasumber pemuda inspiratif. Tentunya kita nggak kaleng-kaleng nih ngundang salah satu orang yang menjadi salah satu pemenang di bidang agensi ataupun di bidang modeling di Indonesia. Ya, kali ini kita sambut Kang Rana Cahya Nugraha. Tepuk tangan semuanya. Ini keren banget ya. Halo Kang Rana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Enak banget gak sih kita ya baru kali ini ketemu tadi ngobrol-ngobrol juga. Dan ternyata memang teman-teman semua, aku pengen spill dulu Kang Rana, aku panggilnya Rana aja ya. Boleh. Biar lebih enak itu ya. Siap. Ya, Bro Rana ya. Nah, Bro Rana ini merupakan salah satu pemuda yang inspiratif. Jangankan buat teman-teman semua, buat saya pribadi pun ini inspiratif banget. Selain daripada memang dia punya prestasi, beliau juga salah satu speaker yang memang bisa menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman, yang dimana nantinya teman-teman bisa banyak belajar hal. Yuk, benar nggak sih Kang Rana? Kita akan dengar nanti ya, mudah-mudahan bener banget. ilmu yang disampaikan, sharing kita pada hari ini bisa menambah keilmuan. Tentu banget. Ya di mana lagi dong selain di Posko tentunya. Betul bukan hanya sekali. kreatif tapi juga inspiratif dan motivasi buat Luar kalian biasa. semua. Ya. Karena ini ngobrol-ngobrol, boleh dong sedikit ngobrol-ngobrol dulu nih kita nih cerita-cerita. boleh. Emang salah satu hobi kah? Kita kan temanya adalah public speaking ya teman-teman ya. Oke. Dan public speaking itu emang hobi kah atau seperti apa sih awal mulanya tuh? Boleh Awal ceritain mulanya memang hobi sih karena resep ngomong ya. dulu. Resep ngomong. Jadi kalau memang resep ngomong tuh susah untuk remnya. Akhirnya ya kita salurkan resep ngomong ini ke hal-hal yang positif yang nantinya apa yang kita keluarkan itu bisa berimbas positif juga untuk yang lain. Dan juga tentunya bisa lebih produktif ya. Betul bener nggak? sekali. Nggak omongan doang. Iya, betul dong. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol tadi juga nih Kang Rana, memang kalau kita berbicara public speaking, secara umum tuh kan orang-orang sering banget kayak lu ngomong, lu pinter ngomong, lu public speakingnya bagus. Tapi kan nggak Iya. kayak gitu ya simpelnya Betul kan. sekali. Boleh nggak sih menurut Kang Rana sendiri emang apa sih public speaking tuh? Iya. Intinya sih public speaking adalah seni ya. Seni bicara di hadapan umum. Kalau ngomong tentang seni, ini anak-anak seni semua nih ya. Pasti. Kalau ngomong tentang seni itu gak ada yang bisa disalahkan. Setuju gak sih? Setuju dong. Setuju, kan? setuju. Kalau ngomong tentang seni itu nggak ada bisa disalahkan. Semuanya bisa karena itu adalah seni. Ya. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah seni berbicara ini adalah di hadapan umum. Tidak semua orang bisa berbicara di hadapan umum. Yes. Bener gak sih? Benar-benar. Kadang ada orang yang memang dia pinter ngomong, tapi untuk dirinya sendiri dan hanya orang sekitar aja. Tetapi Yes. ketika untuk ngomong di hadapan orang banyak, di hadapan umum, dia ketar-ketir, bingung mau ngomong apa. Benar. Makanya ini adalah seni berbicara di hadapan umum. Yang nantinya seni ini bisa dikembangkan dengan baik untuk bisa memberikan impact positif juga. Untuk diri kita, untuk diri sekitar kita. Bagaimana pesan yang ada dalam diri kita itu nyampai. Oh iya. Gitu. Berarti nggak cuman ngomong doang. Betul sekali. Bukan Benar-benar. hanya ngomong doang, bukan hanya cuap-cuap aja, tetapi harus ada makna dan isinya. Iya, yang bisa tersampaikan secara Betul jelas sekali. ya. Iya. Dan memang kebetulan sih masalah public speaking ini tentunya memang penting nggak sih sebenarnya Kang Rana? Tentu penting banget ya untuk generasi zilenial saat ini. Public speaking adalah kunci utama. Dia mempunyai skill yang memang luar biasa, tetapi dia tidak bisa menyampaikan pesan itu, skill itu dengan baik, yaitu tidak akan ada apa-apanya. Makanya kalau dikasih rating pertama ya, public speaking itu yang harus dikuasai oleh anak muda sekarang itu adalah public speaking. Karena sesuai dengan saya pernah riset juga ya, anak-anak SMA waktu itu dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak SMA itu mereka pintar tentang pembelajarannya. Di kelasnya dia pintar juga, nilainya bagus juga. Tetapi ketika dia dicoba oleh gurunya untuk bisa berbicara di hadapan umum, di depan kelasnya aja dia ketar-ketir. Oh iya. Gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa berbicara di hadapan umum. Makanya harus bisa dipelajari, harus bisa dikuasai juga supaya ilmu yang kita dapatkan, pesan yang nanti kita akan sampaikan itu bisa
sampai kepada audiens. Iya, setuju. Bahkan kalau ngobrolin masalah public speaking tadi kan, itu menurut saya pribadi memang ada impactnya. Salah satunya adalah cara kita komunikasi itu lebih enak. Betul dan sekali. lebih nyambung, bener nggak sih? Betul sekali. Dan memang kalau secara garis besar, ya public speaking itu kan cara kita komunikasi. Betul ya kan? sekali. Ada nggak sih impact tertentu gitu untuk kita sendiri atau feedbacknya apa sih kalau kita public speaking jago gitu? Intinya gini sih, karena komunikasi berbicara itu dipakai sehari-hari. Benar Setuju, nggak sih? benar. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita akan komunikasi dengan orang lain. Iya. Maka komunikasi ini supaya komunikasi baik bisa diterima oleh semuanya, kita harus punya tekniknya, punya caranya supaya jangan sampai ada orang bilang adalah salah persepsi. Yes, ya. Benar nggak sih? Benar. Jadi miskomunikasi nantinya. Miskomunikasi nanti akhirnya. Makanya harus tahu dulu nih tips komunikasinya seperti apa, cara komunikasi yang baik itu seperti apa. Karena ya kita ngobrol ini adalah komunikasi juga. Benar Nggak sih? Ketika kita mau belanja ke swalayan itu komunikasi juga. Betul. Kita organisasi itu komunikasi juga. Yes. Bagaimana caranya si komunikasi kita itu bisa diterima baik juga. Gitu. Iya. Jadi memang harus ada ketelitian khusus supaya komunikasi kita baik. Kalau istilah bahasa Sunda sih ada hade goreng oge Kubaso. Oh, kubaso. Kalau puasanya Kubaso mah nanti setelah buka puasa boleh lah kita ya. hade gorengnya kubasa. Ya komunikasi kita baik, bahasa kita baik itu akan diterima baik oleh orang lain. Jadi salah satunya adalah ya public speaking itu adalah cara kita berkomunikasi. Komunikasi ya, baik. Betul. Ya mungkin tadi salah satunya juga adalah biar pesan yang kita sampaikan itu ya memang tersampaikan secara Betul jelas sekali. ya dan tidak menimbulkan miskomunikasi atau Betul misinformasi. sekali. Ya. Nah, boleh dong kalau seorang public speaker, ya aku salut banget loh, aku tadi baca Masya Allah. CV-nya dan memang pasti banyak banget pengalaman beliau. Boleh dong sedikit kasih lah tips-tips gimana saya biar kita bisa nih public speaking. Iya, tentunya sih kalau kita ingin bisa public speaking dari 10 hanya satu lah mereka yang memang bisa belajar otodidak. Tentu yang Rana sarankan adalah yuk bisa ikut belajar atau kelas public speaking. Semua pun harus ada ilmunya. Ya, komunikasi yang baik tentu harus punya ilmu komunikasinya. Saya dasarnya bukan dari komunikasi. Saya dari perguruan. Ya. Oh, bukan komunikasi Saya awalnya? bukan komunikasi. Saya kuliah di agama Islam, pendidikan agama Islam, tapi ya sekarang aktif komunikasi yaitu salah satu hard skill dan soft skill saya. Oh, gitu. Tidak menutup kemungkinan background apapun, komunikasi itu adalah penting. Ya, baik itu kamu seorang konten kreator ataupun guru dan lain sebagainya, background kamu komunikasi adalah penting. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa pandai komunikasi. Benar. Makanya salah satu pengalaman saya karena saya aktif juga sebagai pembawa acara, sebagai sekretaris umum di komunitas pembawa acara Purwakarta juga. Jadi teman-teman yang mau gabung di komunitas pembawa acara ya bisa nanti hubungi saya juga. Kita belajar banyak bareng di situ. Kita banyak belajar tentang komunikasi yang baik itu seperti apa, terutama memang di bidang pembawa acara. Dalam public speaker, dalam pengalaman public speaking saya banyak sekali pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan. Ya, yang pertama ketika memang MC pasti ada aja lupa. Pasti ada aja lupa. Saya pernah ingat sekali ketika MC itu pernah membawakan acara itu salah nyebutin nama pengantin. Soalnya nyebutin nama pengantin. Kayaknya ingatannya kayak yang kemarin kayaknya. Itu dia. Saya nyebutin nama pengantin dan nama orang tua yang event kemarin. Iya. Cue card itu belum diganti. Taunya ya bukan jobnya banyak juga sih, tapi amin ya. Tapi karena itu saya sindiran halus. Itu sindiran halus ketika teman-teman. awal sebutin kok pada diem aja gitu ya. Ya taunya ya saya nyebutin pengantin yang kemarin bukan pengantin yang sekarang. Itu malu ya, tentu malu ya. Contohnya ada keluarga yang ngasih tahu, itu pengantin yang mana? Iya. Bukan saya katanya kan. Gitu kan. Jadi otomatis langsung kena mental dong. Benar nggak sih kena mental? Tapi ya seorang public speaker, seorang memang pembicara itu harus punya mental kuat juga. Agar bisa menghadapi situasi tersebut. Betul sekali. Akhirnya ya saya konfirmasi untuk direvisi ulang. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa kelar lagi. Dan ada juga salah satu
pengalaman sangat luar biasa tentu seperti nervous, deg-degan itu pasti. Bentar, sekelas Kang Rana ada nervous nih? Ada dong ya, sama manusia ya. Oh iya, sama manusia sih memang ya. Ya, saya sering kali nervous kalaupun memang ketika seru memandu acara yang hadirnya petinggi negeri. Oke. Bupati, gubernur, ataupun memang dari menteri. Itu yang membuat saya kadang gak bisa tidur semalaman. Karena ya kita harus berhadapan dengan orang-orang penting. Otomatis mereka yang lebih banyak pengalamannya, lebih banyak keilmuannya. Saya yang memang baru kemarin sore untuk terjun dan memandu acara, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan nyatanya tidak seseram itu. Tidak seseram itu? Tidak seseram itu. Ketika kita mempunyai ilmunya, segala apapun akan mudah. Itu sih sebenarnya. Setuju. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang bisa menjadi motivasi bagi saya. Jangan sampai terjadi lagi, itu menjadi evaluasi baik juga dari saya. Kalau dari tadi kan aku ngeliat ternyata ya seorang Kang Rana saja itu ada nervousnya, ada juga tadi salahnya. Salah. Nah, gimana sih biar kita ya punya tips nih? Biar pertama mentalnya pasti, Betul. yang kedua mungkin secara tutur bahasa kan ketika kita udah salah bisa blank semua tuh. Betul Benar sekali. nggak sih? Kalau kita udah salah, oh ini udah salah nih. Kayak tadi pertama kan blank semua. Nah, boleh kasih tipsnya nggak sih sedikit aja buat kita? Intinya sih kalau versi saya ya, tipsnya kalau kita nervous pasti karena kita manusia. Selalu ada rasa deg-degan, rasa khawatir, maklum. Ya manusiawi, bener nggak sih? Yang ditakutkan kalau kita nggak deg-degan, berarti jantung kita mati dong ya. Mati. Ya, itu. Tipsnya sih agar kita tuh satu gitu, kita harus banyak belajar. Yes. Ya, Setuju. saya sampai saat ini pun masih tetap belajar dan akan terus belajar. Ilmu itu tidak akan ada habisnya. Itu intinya. Walaupun saya sudah menjadi pembicara, pernah diundang jadi pembicara dan berbagi ilmu juga sama teman-teman tentang public speaking, saya masih belajar tentang public speaking sampai saat ini. Oke. Karena ya kembali tadi, karena kita tidak tahu dari pengalaman siapa, ilmu itu akan kita dapatkan. Jadi jangan bosan untuk bisa terus belajar dan terus belajar. Itu intinya. Kalau kita sudah punya ilmunya, kita akan tahu nanti cara mengatasinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya kalau memang sedang nervous, sedang deg-degan itu, berawal dari latihan, persiapan. Bukan hanya persiapan mental, persiapan fisik juga. Oh, fisik juga? Itu harus. Ketika kita menjadi pembicara, otomatis kita kan harus menyiapkan fisik yang memang sehat. Oh iya, benar. Gitu, jangan sampai memang sedang tidak sehat, itu akan mengganggu juga untuk konsentrasi kita. Setuju, gitu benar. Jaga kesehatannya, jaga keilmuannya, itu yang utama. Jangan sampai ngomong bukan hanya sekedar ngomong. Tapi ngomong yang memang berbobot untuk ngomong. Wow, mantap, keren. Itu sih, dan harus bisa belajar. Biasanya saya memang belajar di depan kamera. Seperti sekarang ini kalau nggak biasa kan memang deg-degan. Betul. Bener nggak sih? Deg-degan banget. Deg-degan banget. Ya, akhirnya saya banyak belajar tentang kamera. Gunakan handphone kita, gunakan gadget kita untuk bisa hal yang positif. Sering-sering selfie. Selfie-nya di sini ya bermanfaat gitu ya. Bikin video, walaupun memang itu hanya untuk koleksi pribadi, gitu ya. Terus sering-sering mengulang-ulang materi, kayak artikulasinya. Iya. Kadang saya tuh nggak tahu ya kalau orang lain. Kadang saya tuh ya belajar depan kaca, ngomong depan kaca, ngomong sendiri di kendaraan. Kadang saya pun ngulang-ngulang kalimat-kalimat ketika lagi nge-MC ataupun materi-materi yang memang saya sudah pelajari, saya ulang lagi. Itu akan menambah juga gitu. Ingatan kita akan terus terulang. Kelancaran kita juga akan terus. Jadi terlatih terus. Jadi dimanapun kita bisa tetap belajar, bisa tetap mengulang pelajaran kita. Yes, aku setuju banget. Yang paling aku setuju artinya bisa aku simpulin sedikit nih ya, bahwasanya kita tuh jangan cukup puas ya. Betul sekali. Jangan cukup puas dengan ilmu yang baru kita punya. Betul sekali. Kita harus terus upgrade dan upgrade lebih baik dari sebelumnya. Karena saya juga nggak langsung ujug-ujug ya, langsung ujug-ujug gitu, nggak langsung sampai sekarang di posisi ini. Saya juga pernah mengikuti beberapa kelas public speaking juga, baik itu di Purwakarta ataupun memang di luar Purwakarta, yang memang ya harus mempunyai pengorbanan. Oh iya, pasti pengorbanan. Teman-teman juga tahu lah. Sekarang banyak juga lah kita bisa belajar melalui online. Di YouTube banyak sekali kelas-kelas MC. Waktu itu kan belum banyak yang memang membuat konten seperti itu. Ya harus kan ya saya belajar gitu. Maka bohong banget sih kalau memang tidak ada dasarnya. Gitu. Harus punya ilmunya. Setuju. Jadi selain daripada
memang kita harus melatih, Betul. kita juga terus harus belajar. Melatih itu untuk self kita sendiri ya, Betul benar nggak sekali. sih? Dan juga terus belajar cari ilmu di luar, itu yang paling penting ya. Ya, karena pengalaman saya juga ketika saya waktu itu pertama nge-MC nih. Pertama nge-MC hanya bermodalkan melihat orang lain nge-MC. Oh iya, Bener nggak sih? bukan langsung tutorial. Bukan langsung untuk belajar secara personal MC gitu. Yang akhirnya itu beda banget rasanya. Ketika saya nge-MC yang hanya melihat orang lain nge-MC, saya kadang waktu itu suka ikut kan. Senior-senior saya pada nge-MC, pengen ikut dong, pengen tahu gimana nih cara nge-MC-nya gitu kan. Lalu saya terapkan di saya ketika nge-MC. Itu beda banget rasanya ketika saya sudah mengikuti kelas MC. Oh iya. Itu beda iya. banget rasanya. Perasaan tuh saya punya modal, saya punya dasar, saya punya ilmunya. Jadi apapun itu karena saya punya dasar. Contoh besar adalah saya ketika memandu acara adat Sunda. Purwakarta kan banyak sekali acara adat Sunda di pernikahan. Ketika saya melihat para MC-MC senior yang memandu acara adat Sunda, oh acara adat itu seperti ini, seperti ini. Beda sekali dengan ketika saya setelah ikut kelas MC bahasa Sunda. Itu rasanya ya udah saya tenang, saya punya ilmunya, saya punya halnya dari apa, sifatnya seperti apa, saya sudah tahu lah. Dan sudah bisa menguasai itu semua. Itu menguasai. Jadi kalau ada apapun, ya saya belajar dari guru saya seperti ini. Kalaupun ada perbedaan, ya semua adat kebudayaan itu akan berbeda. Tapi intinya satu, untuk bisa terus mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Oh iya. Benar. Gitu. Gila, keren banget ya teman-teman, dan memang ya aku tuh salah satu orang yang memang pengen sebenarnya Kang Rana untuk ke arah sana. Dan hal yang memang aku temuin itu pertama tadi salah satunya gagal. Gagal itu momen yang bisa aku sebut itu momen yang paling memalukan bagi aku sendiri. Dan itu yang bikin ngedrop Kang Rana salah satunya. Dan setelah itu kan aku pernah bikin satu kegiatan, at least mungkin kegiatan cukup bagus mungkin ya. Dan itu saya ada tutur salah, dan itu ada sedikit hujatan sebenarnya. Nah, mungkin tips atau bukan tips lah, saran dari Kang Rana, apakah hujatan ataupun memang kesalahan tadi saya gimana nih biar saya ngobati rasa malu itu loh, maksud saya tuh gitu. Karena kesalahan tadi gitu. Saya waktu itu kejadian yang saya ceritakan tadi, saya malu iya. Sempat ada rasa, udah saya nggak mau jadi MC. Nah, jadi takut berbicara kita. Iya, saya pernah ngalamin itu. Saya nggak mau jadi MC, malu karena takut salahnya, takut ini itu segala macam. Akhirnya kembali lagi kepada tujuan hidup. Ya, tujuan hidup saya ya saya bisa menjadi manfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Makanya melalui MC ini saya bisa sambil syiar juga. Gitu. Jadi bukan hanya memandu acara, tapi kita bisa sempilkanlah ilmu agama sambil dakwah. Setuju. Wow, mulia banget nih. Jadi motivasi juga ya, kegagalan saat ini harusnya bisa menambah motivasi juga. Itu sih. Saya gagal ya, namanya manusia yang butuh proses pasti akan ada gagal. Itu. Setuju. Tetapi kegagalan itu yang menjadi pecutan ya. Pecutan ya. Oh, berarti saya harus bisa belajar lagi nih tentang MC-nya. Saya harus bisa belajar lagi tentang public speaker-nya. Dan alhamdulillah ketika mengikuti kelas terus belajar, berada di titik itu. Wow, mantap, tepuk tangan dulu dong teman-teman semua di sini. Gak keren gimana coba? Dan itu merupakan juga pesan ya buat teman-teman. Mungkin nanti ada pesan khusus dari Kang Rana sendiri. Ya tadi salah satunya teman-teman bisa belajar, bisa upgrade. Jangan pernah malu untuk berbicara. Betul atau sekali. Terus jangan pernah malu ketika ada kesalahan. Itu jadi pecutan untuk kita. Terakhir dong. Terakhir, tolong kasih saran nih buat teman-teman yang memang di luar sana masih ragu buat public speakingnya, atau masih lagi belajar atau lagi proses public speakingnya, boleh bantu kasih pesan. Ya, untuk Berdaya Kopel, kalian adalah orang yang hebat, kalian orang yang sangat luar biasa. Kalian hebat dengan versi kalian sendiri. Kita belajar public speaking untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, untuk bisa terus membangun diri kita yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan teman-teman semua, ingat keadaan kita saat ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dimanapun, kapanpun, terus gali ilmu, jangan bosan untuk bisa terus mencari ilmu untuk diri kita dan meningkatkan value diri kita sendiri. Mantap. Wow, tepuk tangan. Insya Allah. Ya,
Mungkin masih banyak sebenarnya obrolan-obrolan yang nantinya akan kita garap lagi di Posko ini. Dan mungkin buat teman-teman juga, aku pengen reminder aja, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di channel Couple Studio tentunya. Ya, karena thank you banget udah datang di Posko ini. Dan semoga saja silaturahmi ini tidak terputus hari ini. Pasti. Dan bukan mungkin, mudah-mudahan kedepannya akan ada ilmu-ilmu lain yang kita bagi dan sharing ke Baraya Posko Dan terakhir tentunya. juga untuk Baraya Kopel yang mau latihan public speaking, yang mau ikut komunitas pembawa acara Purwakarta, pokoknya di komunitas pembawa acara Purwakarta kita buka juga kelas public speaking. Jadi teman-teman yang mau belajar public speaking area Purwakarta bisa langsung kepoin aja di komunitas pembawa acara Purwakarta. Ada IG-nya? Informasi lebih lanjut nanti bisa hubungi Kopel Studio. Oh wow, via Couple Studio keren banget. Sekali lagi, terima kasih banget Kang Rana. Sukses selalu, semoga bisa menjadi tokoh inspiratif dan terus memotivasi Baraya Kopelisme ini. Thank you, saya Alfred juga pertama. Dan saya Lancar Nugraha. Oke, pamit undur diri, terima kasih. Salam jumpa di Posko selanjutnya.